Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari Injil Matius pasal 17 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Tema renungan saat ini adalah keajaiban karena percaya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sejak Karen mengandung anaknya yang kedua, Michael anak pertamanya hampir setiap malam menyanyikan lagu untuk adik kecilnya yang masih ada dalam kandungan Karen. Michael sedang membangun jembatan kasih sayang dengan adiknya yang belum lahir. Kehamilan Karen berjalan dengan baik hingga tanda-tanda persalinan tiba. Menit demi menit di masa persalinan berlalu. Namun tiba-tiba komplikasi serius muncul. Dengan sekuat tenaga Karen berjuang dan akhirnya lahirlah bayi itu dengan kondisi yang kurang baik. Di kegelapan malam, bayi itu dibawa ke ruang perawatan intensif di rumah sakit. Bayi mungil itu dirawat, namun keadaannya tak kunjung membaik. Akhirnya dokter yang menangani si kecil berkata, hanya sedikit sekali harapan bahwa ia akan membaik. Karen dan suaminya menguatkan hati dan menghubungi bagian pemakaman untuk mengatur semuanya. Sementara itu, Michael terus meminta agar diizinkan menjenguk adiknya. "Saya ingin menyanyi untuknya," katanya memohon. Anak-anak memang tidak diizinkan masuk ke ruang perawatan intensif. Namun Karen memutuskan untuk membawa Michael menemui adiknya. Jika ia tidak menemui adiknya sekarang, mungkin ia tidak akan pernah bertemu untuk selama-lamanya. Kalimat itulah yang bermain di benak Karen. Ketika Karen berusaha secara diam-diam membawa Michael menemui adiknya, kepala perawat memergoki mereka. "Bawa anak ini keluar, anak-anak tidak boleh masuk ke sini," katanya tegas. "Ia tidak akan pergi sebelum menyanyi untuk adiknya," jawab Karen. Karen membawa Michael ke sisi adiknya. Michael menatap bayi mungil yang seolah telah kehilangan daya juang untuk hidup. Sesaat kemudian, anak berumur 3 tahun itu mulai menyanyi. "Kaulah cahaya mentariku, satu-satunya cahaya mentariku. Kau membuatku bahagia ketika langit kelabu." Tanpa diduga, tiba-tiba bayi mungil itu terlihat memberikan respon. Denyut nadinya mulai teratur. "Teruslah bernyanyi Michael," dorong mamanya. "Kamu tidak pernah tahu sayangku, betapa aku mencintaimu. Tolong jangan ambil cahaya mentariku." Kemudian terlihat lagi kemajuan pada si mungil. Kini nafasnya yang berat mulai teratur. Michael terus menyanyi
dan bayi mungil itu tampak semakin stabil. Teruslah bernyanyi Michael, kata kepala perawat sambil menghapus air mata di pipinya. Singkat cerita, mukjizat terjadi. Keesokan harinya, bayi mungil itu sudah dibawa pulang. Di dalam majalah Woman Day menyebut peristiwa ini sebagai keajaiban nyanyian seorang kakak. Tetapi Karen menyebutnya sebagai keajaiban kasih sayang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selalu ada keajaiban bagi orang yang hatinya sungguh percaya kepada Tuhan. Karena melalui iman, Tuhan akan mengerjakan mukjizat baginya. Karena itu, percayalah dan berimanlah kepada Tuhan. Karena melalui iman, Tuhan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu sanggup mengerjakan mukjizat dalam kehidupan kami. Saat ini mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin mempercayai Engkau, Allah yang Maha Kuasa, di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menyertai, yang melindungi dan memberkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.